Nah, dari bahasa Aramik ini muncul bahasa Ibrani. Dari bahasa Ibrani ini muncul bahasa Latin dan bahasa-bahasa yang ada sampai hari ini. Bahasa ibu Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus masih bayi, orang tuanya dan seluruh manusia pada zaman itu menggunakan bahasa Aramik. Maka itu kalau saudara pernah nonton film The Passion of the Christ, film terkenal itu bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Ibrani, tapi itu bahasa Aramik. Dalam bahasa Aramik itu, abjad pertama adalah ab. Nah, lalu dari menjadi bahasa Yunani jadi alfa, bahasa internasional jadi a, abjad pertama itu. Nah, ini rahasia. Papa dalam bahasa Aramik itu panggilannya ab. Menjadi bahasa Ibrani Abba. Menjadi bahasa Arab juga Abba. Ternyata ketika Papa di surga tahu bahwa bayi-bayi manusia itu adalah makhluk yang paling rawan, paling bahaya karena tidak berdaya, maka di mulut mereka Papa beri senjata itu. Jadi tiap kali mereka bicara ternyata mereka panggil Papa di surga. Papa di surga sangat mendengar. Kalau ada bayi-bayi berteriak panggil dia, Papa pasti datang untuk bayi-bayi itu. Katakan amin. Ini rahasia luar biasa. Nah, setelah masa perjanjian baru, Tuhan Yesus mengajar kita, apabila kamu berdoa, katakan bukan yang lain. Hamba-hamba Tuhan, saya ingin katakan hal ini. Kegagalan gereja yang paling fatal kan terletak gedungnya nggak dibangun, bukan karena pendetanya bukan seorang teologi, tidak. Kegagalan gereja yang paling fatal adalah tidak bisa mengenalkan pencipta alam semesta kepada orang-orang yang baru percaya pencipta itu sebagai Papa. Gereja langsung mengajar orang-orang baru kenal Tuhan, pencipta sebagai Tuhan. Apa bedanya? Beda sekali. Kalau kita mengenal Dia sebagai Tuhan, maka yang langsung keluar adalah aturan, hukum, perintah, ketetapan. Dan itu betul, karena memang Dia Tuhan. Maka itu gereja mengajar, begitu ada orang mau percaya Yesus, langsung ikut kelas dulu, ikut pelajaran dulu. Nah, yang diajarkan bukan Dia sebagai Papa, tapi sebagai Tuhan. Maka itu gereja isinya legalistik atau peraturan. Saya mau tanya kepada saudara, tidak mungkin ada orang tua sebodoh apapun. Begitu istrinya melahirkan, baru 2 jam lahir bayi itu, langsung si bapak berdiri di samping bayi, dengan daftar peraturan. Kamu harus tahu peraturan di rumah ini. Jam 5 pagi itu bangun, langsung ngepel, setelah itu mandi, dan terus makan. Ada nggak walaupun orang tua bodoh? Jawab, ada tidak? Tidak. Apa yang dibuat oleh semua orang tua ketika mereka punya anak yang pertama? Pokoknya anak baru lahir. Apa yang dibuat? Dikasihi. Betul tidak? Jangan diberi peraturan dulu. Saya minta salah seorang membaca dengan suara yang kencang. Yohanes 14 ayat 8. Ayo suara yang kencang sekali. Yohanes 14 ayat 8. Yohanes 14 ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Terima kasih. Saudara, suatu hari saya menyelidiki kata cukup. Waktu itu saya lupa tahun 90 berapa. Waktu itu Dobon Solo masih melewati rute Papua. Tahun 90-an. Dobon Solo belum lama berlayar. Saya di Pelabuhan Sorong. Saya melihat sebuah adegan yang sangat indah. Saya nggak pernah lupa. Seorang bapak turun dari kapal. Saya juga ikut turun. Saya mau ke Makassar. Terus saudara, bapak ini bertemu seorang anak kecil. Saya tahu itu bukan anaknya. Sambil duduk, saya perhatikan. Bapak itu mengajak anak ini makan ikan bakar dengan batatas yang sering dijual di pelabuhan, bukan? Udah sampai habis 2 porsi anak ini. Saya pikir dia lapar betul. Nah, setelah 2 porsi itu habis, bapak ini nawarkan lagi yang lain. Nggak mau. Dipaksa. Dia bilang nggak mau. Ditawari macam-macam. Mau minum enggak. Saya perhatikan adegan itu.
Akhirnya bapak ini tahu anak itu sudah kenyang, sehingga nggak mau apa-apa lagi. Terus anak ini dikasih uang. Waktu kami naik kapal sama-sama, balik lagi saatnya, Pak, saya tadi kenalkan diri saya pendeta. Terus saya tanya, siapa anak itu? Dia bilang, saya nggak kenal. Tapi pas saya turun, saya melihat dari wajahnya saya tahu dia lapar. Saudara, saya belajar apa dari kisah itu? Ternyata seorang anak, kalau dia sudah kenyang, dia nggak akan mau diberi makan apa lagi, walaupun itu yang enak-enak. Nah, apa hubungannya dengan ayat itu? Kata Filipus kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah. Pak punya kitab bahasa Inggris ada kalimat show us the Father. Tunjukkan Papa itu kepada kami, maka itu sudah cukup buat kami. Dari kejadian di Sorong itu, saudara, saya menemukan sebuah kebenaran. Mengapa dunia ada narkoba? Kenapa dunia ada alkohol? Kenapa dunia ada judi? Kenapa dunia ada percabulan, perjinan, pornografi? Mengapa dunia ada hal-hal yang jahat? Ternyata satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahukan kepada dunia, tidak ada tulisan manapun di seluruh dunia ini. Dengarkan, tidak ada tulisan dimanapun di dunia ini yang pernah menunjukkan dan memberitahukan kapan dan bila mana seorang itu akan berkata cukup atau puas. Hanya Yohanes 14 ayat 8 yang memberitahukan. Ternyata manusia itu gak akan cukup. Nah, kata cukup kok saudara keluarkan dari ayat itu. Dan saudara punya kitab bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa-bahasa apa saja, pelajari, temukan. Ternyata kata cukup di ayat itu artinya luar biasa. Ada arti kata kenyang, puas, lengkap, komplit, sempurna, boleh. Semuanya ada di dalam satu kata cukup itu. Manusia yang gak pernah kenyang hidupnya, dia akan cari terus yang lain. Jawab iya atau tidak? Jawab iya atau tidak? Karena kosong. Entah itu perutnya, entah itu hatinya, entah itu otaknya. Jangan saudara berkata makan hanya perut. Tidak, otak juga perlu makan. Apa itu makanan otak? Buku. Maka itu anak-anak sekarang luar biasa, hausnya bacaan luar biasa. Lihat buku apa dibaca, karena otaknya perlu makan, sadar dia. Hati manusia perlu makan juga. Makanan hati adalah kasih sayang. Diterima apa adanya. Saudara, kalau saudara belajar manajemen, ya manajemen perusahaan, perhatikan baik-baik. Mengapa akhir-akhir ini semua buku manajemen selalu mengajarkan bahwa seorang manajer, seorang pemimpin, saya kagum. Dan itu ayatnya di Yohanes 14 ayat 8. Dunia mengakui seorang pemimpin harus bisa menjadi seorang ayah untuk yang dipimpin. Pembicara-pembicara motivasi atau motivator speaker yang sekarang lagi luar biasa di dunia ini, ternyata menemukan kebenaran itu. Seorang pemimpin bukan seorang diktator, tapi seorang yang bisa mengerti hati yang dipimpin. Dan itu hanya seorang ayah. Maka tidak akan dunia mengalami kepuasan kalau tidak ada seorang ayah yang hadir untuk hidup orang itu. Hebat sekali kitab suci kita ini. Maka itu pria-pria, kalian gak akan jadi seorang suami yang baik dan gak akan jadi seorang ayah yang baik kalau saudara belum jumpa Papa surgawi yang benar itu. Saudara akan gagal jadi seorang pemimpin. Ternyata bisa memuaskan hidup seorang manusia bukan karena uangnya banyak, mobilnya bagus. Tidak. Apakah ada Papa yang hadir untuk dia atau tidak? Maka itu ketika Tuhan Yesus mengajarkan, kalau kamu berdoa, katakanlah Papa. Dan ini yang dibutuhkan oleh dunia sekarang ini. Maka itu gereja, kita harus meneliti semua orang yang ada di gereja kita. Sejauh mana, sedalam mana hubungan setiap anggota gereja dengan pencipta alam semesta sebagai Papa. Oke, saya beri ilustrasi yang lebih gampang lagi mungkin. Apa bedanya Tuhan dengan Papa? Apa bedanya? Kalau saudara kenal seorang jenderal, hebat jenderal ini, sangat berwibawa, sangat dihormati, sangat disegani, baik di dalam korpsnya sendiri, di dalam angkatannya, ataupun di masyarakat. Ini jenderal luar biasa,
Sampai pejabat-pejabat pemerintah respek dan hormat pada jenderal ini. Waktu jenderal ini pulang ke rumah,